Halo sobat semua, kalian ingin menghilangkan objek ini agar terlihat seperti ini? Ada dua nih cara menghilangkannya. Yang pertama, teknik eraser tool, dan yang kedua, teknik masking. Nah, kali ini kita akan menggunakan teknik masking. Karena teknik masking membuat objek tidak benar-benar hilang dan hasilnya lebih bagus loh. Yuk simak videonya. Oke, jadi kita bisa bahasakan bahwa teknik masking itu adalah teknik menyembunyikan sebagian objek atau gambar tertentu. Nah, di sini saya sudah memasukkan satu objek ke dalamnya, ya, yang nanti kita akan memodifikasi objek tersebut ya guys ya. Nah, kalian bisa lihat di sini ada satu layar saja kan. Terus kemudian saya akan memanipulasi gambar ini menggunakan teknik masking. Nah, caranya sobat semua bisa klik layarnya, kemudian pastikan layar itu terpilih ya. Terus kemudian di bawah dari pengaturan layar ini ada icon atau yang namanya add layer mask ya. Add layer mask, kita coba saja ya. Kita klik. Nah, posisinya akan seperti ini. Satu itu adalah file gambarnya, yang satu lagi itu adalah maskingnya. Ya begitu ya. Kemudian kita pahami dulu agar teman-teman semua bisa lebih paham lagi. Nah, satu hal yang pertama yang sobat semua harus paham, misalnya kita membuat layer masking. Nah, teman-teman coba perhatikan ya, warna foreground dan ada warna background begitu. Nah, kita buat layer ini menjadi layer masking. Ya, itu layer masking. Nah, di situ otomatis itu akan berubah. Misalnya set hitamnya itu ada di warna foreground atau warna depan, atau hitamnya itu di warna belakang. Nah, bagaimana cara kita mengaplikasikannya? Nah, kita pilih layer maskingnya. Kemudian pastikan di sini hitam ya. Dan kita coba harus objek pinggir-pinggirnya, coba hapus ini pinggir-pinggirnya ya, yaitu menggunakan brush. Nah, teman-teman bisa menemukan brush di sini ya, di toolbox. Nah, jadi kita kalau sudah pilih brush tool dan kita langsung menyapukannya, coba nih di gambarnya ya. Dan sobat bisa lihat kita sudah bisa menghapus sebagian gambar yang kita ingin hapus. Nah, untuk pengaturan brushnya kita bisa modifikasi di bagian properti bar. Nah, bisa untuk size-nya dibesar kecilin, kemudian kita kasih saffron biar lebih lembut ya begitu.
Oke, langsung kita coba. Nah, begini hasilnya. Nah, kita bisa menyembunyikan sebagian dari objek yang kita inginkan. Oke, itulah fungsi masking ya, teman-teman. Nah, dengan teknik masking ini sebenarnya tidak merubah gambar dasarnya. Contohnya kita ingin menghapus dari modifikasi maskingnya yang sudah kita usapkan tadi. Kita tinggal klik kanan atau lalu klik disable layer mask. Jadi kita tidak bisa merubah sedikit pun gambar aslinya. Kita hanya membuat efek masking saja atau menutupinya saja, menutupi objek itu. Sedangkan objek itu tidak akan berubah, tetap itu aja. Nah, kita ingin mengembalikan. Caranya kita klik kanan lagi dan tekan enable layer mask. Atau kita ingin delete layer maskingnya, tinggal klik kanan delete layer masking. Ya, seperti itu ya. Oke, terus kemudian bagaimana cara mengembalikan, atau misalnya ketika kita sudah menutupi sebagian objek ini, kita akan mengembalikan beberapa gambar. Nah, kita tinggal mengatur warna foregroundnya, yaitu menjadi warna depan atau warna foreground itu menjadi warna putih ya teman-teman ya. Ini kan warna hitam nih. Nah, tinggal dibalikan warna putih. Caranya tinggal klik icon membalikan menjadi ini. Nah, tinggal klik. Jadi kalau kita sapukan lagi brush toolnya, nah dia akan menjadi seperti ini. Di sini saya akan masukkan background yang berbeda. Nah, karena background terletak di Oke, kita akan menghapus sebagian dari objek ini ya. Karena ini terlalu besar pinggirnya, dan kita akan coba hapus kembali ya. Caranya pastikan layernya yang ini terpilih, dan layer yang terpilih itu pastikan layer maskingnya ya. Nah, pastikan di sini warna hitam. Kita coba lakukan ini. Kita coba lakukan penghapusan seperti yang di awal tadi ya. Klik, tahan, geser gitu ya. Nah, dan untuk mengatur ukuran dari brushnya, teman-teman bisa gunakan seperti tadi ya. Atau misalnya teman-teman bisa tekan tombol tanda kurung awal itu untuk mengecilkan ukuran brushnya, atau tanda kurung akhir itu untuk membesarkan ukuran brushnya. Nah, cara itu teman-teman bisa lebih cepat pengerjaannya ya, proses pekerjaannya itu lebih cepat.
Oke teman-teman, di sini kita akan menyimpan atau save as ya teman-teman. Nah, klik save as. Nah, di sini ada format. Kita menggunakan format nih. Kalau BMP ini format untuk menyimpan gambar bitmap. Nah, dalam format ini teman-teman hanya bisa menyimpan monolayer bitmap untuk setiap pixel, dan file yang berbeda mungkin datang nomor yang berbeda dari bit. Nah, kalau JPG atau JPEG biasanya digunakan untuk format sebuah gambar yang merupakan salah satu jenis format ya file untuk menyimpan gambar digital. Format ini yang paling familiar karena paling banyak digunakan. Nah, untuk format PNG adalah format file yang memungkinkan kompres informasi grafik tanpa kehilangan. Artinya secara teoritis dalam kompresi detail gambar aslinya yang tidak dikompresi tidak hilang. Nah, di sini kita akan menggunakan JPEG atau JPEG ya teman-teman. Langsung saja kita ini langsung kita ini udah ini tinggal klik oke. Nah, teman-teman sudah menyimpan gambar tersebut. Gampang kan teman-teman? Oke teman-teman, sebelum saya akhiri video ini, saya akan bahas sedikit tentang sistem masking. Nah, istilah masking pada Photoshop pada dasarnya adalah digunakan untuk memanipulasi gambar. Dari segi kata mask yang berarti topeng. Nah, mask di sini maksudnya adalah kita mengubah penampakan sebuah gambar atau objek, tetapi sebenarnya objek atau gambar tersebut masih tetap utuh. Sama seperti fungsi topeng. Misalnya digunakan untuk menyembunyikan sebagian muka asli kita, dan hal tersebut tidak mengubah muka asli kita, tetapi hanya memanipulasi muka kita sementara waktu supaya tidak dikenali orang lain misalnya. Begitu juga masking pada Photoshop, yang berarti kita menyembunyikan sebagian dari gambar atau objek, tetapi sebenarnya objek tersebut masih tetap utuh. Dengan kata lain, kita akan menghapus sebagian dari gambar, kemudian dengan mudah bagian yang sudah hilang atau yang sudah kita hapus dapat dikembalikan hanya dengan membalikan warna dari foreground ke background pada color yang sudah kita pelajari. Ya, teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe